Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas saham Saratoga Investama Sedaya yang digawangi oleh Sandiaga Uno. Dan kita akan membandingkan kenapa Lokeng Hong tidak pernah membeli saham ini. Jadi kita akan bahas itu dan bahas valuasi prospeknya seperti apa. Nah, karena ini ada request terkait saham tersebut, maka kita bahas. Tapi sebelum itu teman-teman, yang baru berkunjung jangan lupa subscribe dan berkunjung ke blog analis.co.id. Nah, kalau kita lihat dari sisi harga teman-teman, di penilaian maksimalnya saja saham ini masih dalam posisi downtrend. 5 tahun terakhir juga sama, masih dalam posisi downtrend. Dan 1 tahun terakhir juga masih posisi downtrend. Artinya apa? Kami adalah request pertanyaan soal valuasi saham. Kalau saya pribadi, saham yang dalam posisi downtrend, seberapa murah pun harganya, maka sebaiknya dihindari dulu, tunggu sampai sideways ataukah dia kembali uptrend lagi. Jadi teman-teman membeli di harga ini tentu resikonya besar karena kemungkinan akan turun lagi. Kita tidak tahu apakah turun di bawah 2000 atau memang sampai ke harga 1.600, harga terendahnya di bulan Agustus tahun 2021. Nah, karena ini adalah saham yang bisa kita katakan secara valuasi relatif murah, maka ini pertanyaan kenapa Lokeng Hong tidak membeli saham seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu, teman-teman, kalau lihat equity income terbarunya, total sales-nya itu 4, sekian triliun. Sedangkan kalau kita lihat total sales-nya di 2021 itu 26. Jadi bisa kemungkinan ada di bawah 20 triliun nantinya total sales-nya. Sedangkan cost-nya itu HPP-nya itu kosong. Karena sekali lagi saya mau sampaikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan investasi. Jadi teman-teman, kita beli saham ini sama, kurang lebih hampir sama kita nabung reksadana. Jadi kalau perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang dikelola, yang dimana mereka membeli sahamnya dan menjadi pengendali di sana, untungnya naik, maka saham ini juga akan, nilai valuasinya juga akan naik, baik dari total sales-nya maupun pendapatan perusahaan nantinya. Kalau kita lihat net income-nya itu 3,5 triliun, itu kita bandingkan dengan 2021 itu 24,8 triliun. Yang akan kita nilai di sini adalah dari sisi valuasinya dulu teman-teman. Dari sisi PBV yang terbaru itu 0,6. Secara angka relatif itu di bawah 1 berarti murah ya teman-teman. Itu relatif. Jadi kita tidak bisa katakan semua yang di bawah 1 itu murah, karena kita akan lihat nanti kondisi perusahaannya seperti apa, total sales-nya dari tahun ke tahun seperti apa, dan secara histori apakah harga sahamnya di harga seperti itu. Nah, kalau kita lihat di pair-nya itu 2,3. Teman-teman, pernah saya sampaikan bahwa Lokeng Hong kalau membeli saham itu sebisa mungkin cari yang di bawah 5. Nah, ini sebenarnya masuk kategori, dan kalau ini bisa masuk lagi di PBV 0,3, itu sesuai dengan kriteria Lokeng Hong. Tapi kenapa Lokeng Hong tidak membeli saham ini? Nah, kita lihat dulu, sebelum menjawab itu kita lihat dulu dari tahun 2017 sampai 2021 itu bisa kita lihat ini peningkatan terjadi. Jadi trennya naik terus dari tahun ke tahun, karena sekali lagi bahwa ini adalah perusahaan investasi. Selama saham atau perusahaan yang mereka beli investasi di sana dan menguntungkan, maka tentunya total sales-nya juga akan naik dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat gross profit itu selalu sama dengan total sales, karena sekali lagi HPP-nya itu 0, karena ini adalah perusahaan investasi, bukan perusahaan yang produksi barang langsung teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke net income-nya. Net income, kalau teman-teman lihat ini juga sama, jadi bertumbuh dari tahun ke tahun. Hanya yang akan kita lihat teman-teman itu dari valuasinya. Kita lihat dulu dari earning per share-nya itu juga naik dari tahun ke tahun,
kecuali di tahun 2021 itu turun dibanding dengan tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi earning per share-nya, jadi pendapatan per sahamnya itu turun di harga 1.834. Nah, ini dari sisi book value juga fluktuatif, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun naik kecuali di tahun 2021, sedangkan total sales-nya sendiri naik. Untuk analisa lebih dalam nanti silahkan teman-teman lakukan sendiri. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi valuasi, sebenarnya di harga terbaru sekarang dengan PBV 0,6 ya, itu tidak murah secara histori. Jadi secara histori karena memang 0,3 itu pernah dihargai 0,3, PBV-nya di tahun 2020. Artinya apa teman-teman? Memang saham ini beli di harga ini masih ada kemungkinan turun, dan ini akan sangat dipengaruhi oleh nanti di akhir tahun 2022 itu akan seperti apa total sales-nya dan book value-nya seperti apa, nanti akan sangat berpengaruh dengan harga saham nantinya. Kalau saat ini di 0,6 bisa saja turun lagi ke 0,3 kalau secara net income itu naik sedangkan harga saham itu tetap. Jadi saya menyampaikan teman-teman, dengan harga saham 0,6 saat ini sebenarnya tidak murah secara histori, bisa saja saham ini akan turun kembali. Nah, ada satu catatan bahwa saham ini sebenarnya bukan saham yang liquid, karena saham ini dia hanya melepas total saham dari yang dimiliki perusahaan itu kurang lebih hanya 10%. Sehingga saham ini tidak terlalu liquid, dan buat teman-teman yang cari saham yang resikonya masih rendah, ini di harga PBV 0,6 ini masih ada resiko. Kalau teman-teman masuk di 0,3 itu sangat saya rekomendasikan. Jadi itu pun bukan untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Dengan return on equity memang sekarang cukup tinggi, 23% teman-teman. Kalau kita lihat yang saat ini naik di tahun 2021 itu naik. Kita lihat nanti di tahun 2022. Kalau ini tetap naik, maka secara dasar untuk investasi jangka panjang di saham ini masuk kalau kita lihat secara return on equity. Tapi sekali lagi teman-teman, aman tidaknya investasi di saham ini tergantung siapa yang menahkodai. Karena sekarang masih Sandiaga Uno, tentunya masih kita katakan aman untuk investasi di saham ini, kecuali mungkin manajemennya sudah berubah, maka besar kemungkinan resikonya juga akan besar, karena sekali lagi ini bukan perusahaan yang sifatnya produksi produk langsung, tapi dia investasi di berbagai perusahaan. Kalau perusahaan ini salah memilih saham, salah memilih perusahaan yang akan diinvestasi, dan pada akhirnya kemudian rugi, maka tentunya total sales-nya, net income-nya, dan valuasinya bisa saja turun teman-teman. Jadi ini perlu catatan buat teman-teman. Dengan harga 0,6 saat ini itu bukan harga terendahnya. Dengan 0,3 baru saya katakan bahwa itu aman untuk masuk di saham tersebut. Sehingga sebenarnya yang harus kita lakukan saat ini adalah wait and see. Kalau teman-teman bisa masuk di harga 0,3 itu menarik, dan tentunya kita akan lihat seiring dengan laporan keuangan kuartal per kuartal di tahun 2022, dan puncaknya nanti di tahun 2023, laporan keuangan kuartal 4-nya nanti seperti apa, itu akan menentukan nanti valuasinya akan tetap bergerak atau tidak. Jadi teman-teman, ini sesuai requestnya ya. Jadi kenapa Lo Keng Hong tidak membeli saham ini? Sekali lagi bahwa Lo Keng Hong sebenarnya punya standar tersendiri. Biasanya akan melihat sektor saham tersebut. Lo Keng Hong jauh lebih tertarik membeli saham yang sektor komoditi, karena sektor komoditi itu sifatnya siklikal,
Kalau lagi turun itu menarik untuk dibeli dan kemudian setelah valuasinya mahal baru kemudian dia lepas. Tapi bukan cuma saham-saham seperti itu, saham-saham yang sifatnya punya valuasi yang ditinggal banyak orang itu biasanya akan dibeli oleh beliau seperti BMTR yang saat ini masih dipegang oleh beliau. Tapi saya pribadi teman-teman untuk saham syariah tentunya tidak harus selalu mengikuti Lo Keng Hong. Teman-teman bisa melakukan analisa saham sendiri dengan membeli kalkulator saham Excel yang sudah tersedia di bloganalis.co.id. Oke teman-teman, sebagai kesimpulannya, saham ini menarik untuk investasi, tapi untuk valuasi yang masih tergolong tidak aman. Dengan valuasi 0,6 saat ini bisa saja akan masih sangat besar kemungkinannya akan turun di valuasi 0,3 karena ini kita lihat dari tren saat ini pergerakannya sedang mengalami downtrend dan bisa besar kemungkinan akan turun di bawah harga 2000. Jadi ini menjawab request teman-teman, masuk saat ini cocok atau tidak? Jawabannya sudah kita berikan. Kalau ada pertanyaan terkait saham Saratoga Investama Sedaya, silakan komentar di bawah. Atau mungkin teman-teman tanya saham Lo Keng Hong terbaru saat ini apa? Silahkan komentar dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.